Bapak Dr. Nawawi dan juga Bapak Khairul serta para tokoh hari ini bisa hadir, juga dari teman-teman pengurus partai yang ikut bergabung dalam koalisi Ridho ini. Tentu terima kasih pada para tokoh yang telah memberi kesempatan kami bisa silaturahim di daerah persisnya apa nih Pak? Jagakarsa. Jagakarsa ya. Jagakarsa. Saya sengaja berkunjung di tempat warteg ya, warung Tegal, yang saya kira sudah cukup dikenal lah di Jakarta. Kebetulan saya sendiri dulu pernah menjadi ketua Ikatan Keluarga Besar Tegal, IKBT. Ya. Di antara anggota-anggotanya itu komunitas-komunitas, ada lebih dari 45 komunitas. Di antaranya ada kowarteg, juga ada perkumpulan warteg-warteg. Karena warteg ini ternyata tidak hanya satu perkumpulannya, tidak hanya di kowarteg, tapi juga ada beberapa perkumpulan-perkumpulan warteg. Jadi artinya tidak asing bagi saya untuk berkunjung ke warung nasi warteg ini, ya. Karena hampir di setiap sudut kota Jakarta ini selalu ada warteg, dan kontribusinya untuk Jakarta tentu tidak diragukan lagi. Karena apa? Warteg ini terkenal dengan murahnya, ya. Maka dulu ketika ada upaya mau ditarik PPN, ya, restoran-restoran ya seperti warteg ini tadinya ada upaya ke arah sana. Waktu itu kita termasuk yang keberatan, ikut membantu untuk itu tidak direalisasikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini warteg tidak dikenakan, ya. Karena sekali lagi warteg telah memberikan kontribusi dengan harga yang relatif murah, sehingga masyarakat menengah ke bawah ini bisa makan kenyang, nikmat, ya, dengan harga yang relatif terjangkau. Ya, inilah kontribusi warteg di Jakarta ini. Dan insya Allah, ya, apalagi ya karena saya pernah jadi pembina dan sekarang juga saya menjadi pembina ke warteg juga, ya. Nah tentu kami akan jaga itu, ya, bahwa warteg dengan kontribusinya yang luar biasa. Bahkan ke depan kita sedang juga, kalau di pusat sudah ada program makan siang gratis, ya. Di pusat sudah ada program makan siang gratis, tapi sasaran utamanya kepada anak sekolah kalau tidak salah, ya Pak Haji Nawawi, ya. Ya. Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa menambah, ya, dengan kolaborasi dengan warteg-warteg di seluruh Jakarta ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan, ya, pemerintah daerah khusus Jakarta bisa juga memberikan makan gratis nanti. Tentang siapa, ya, golongan mana yang akan diberikan makan siang gratis, itu juga saya dengan Pak Ridwan Kamil sudah sedang membahas itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Mudah-mudahan, ya, salah satu diantaranya yang sudah mulai terbersit adalah para ojol itu, ya, supaya mereka bisa makan siang gratis, ya. Kita mudah-mudahan dengan anggaran yang ada memungkinkan untuk itu. Ini yang nanti akan kita coba bahas, ya, tentu dengan persetujuan DPRD, ya, daerah khusus Jakarta, ya. Karena jika kolaborasi ini berjalan, maka tentu saja tentu dalam konteks warteg ini tidak hanya yang berjudul warung Tegal, ya, tetapi warung nasi lah, ya, warung nasi yang juga mungkin ada dari Sunda, bahkan juga ada dari yang labelnya Padang dan sebagainya. Tentu ini kita akan kolaborasi
bagaimana bisa ikut memberikan kontribusi bagi para pekerja-pekerja yang memang kategorinya layak untuk juga dapat subsidi makan siang gratis. Ya. Itu saya kira yang dalam konteks warung nasi ini mudah-mudahan kita, karena begini, kita ingin membangun Jakarta ini dengan pendekatan DKI. Ya. Apa D-nya? D-nya adalah desentralisasi. Jadi kami akan memberikan insentif setiap RW itu dengan dana 100 sampai 200 juta untuk menentukan mana prioritas di RW tersebut untuk kemaslahatan bersama warganya gitu. Kalau misalnya di situ memang banjir yang memang akibat dari mampetnya selokan dan sebagainya, tentu itu prioritas. Ya, itu yang dibenahi agar bagaimana air mengalir ya. Kemudian nanti di setiap RW itu ya, ketika akan membangun itu bisa konsultasi, sehingga nanti Pak Ridwan Kamil sudah menjanjikan setiap kecamatan ada satu arsitek ya. Itulah yang kemudian nanti dimintain konsultasinya, kira-kira di RW kami seperti ini, kira-kira usulannya apa, nah kira-kira nanti sebaiknya seperti apa pembangunnya. Itu akan didampingi oleh satu orang arsitek di setiap kecamatan ya. Jadi bukan di setiap RW, tapi setiap kecamatan satu arsitek. Yang kedua adalah K-nya kolaborasi ya. Kita tahu, saya tadi baru mengunjungi pasar. Nah, salah satu alhamdulillah tadi harga-harga relatif stabil. Meskipun ada yang naik, ada yang turun ya. Tapi secara umum stabil dalam beberapa bulan ini. Ya, ini kan persoalan supply and demand ya. Nah, oleh karena itu tentu kita perlu memastikan sumber-sumber suplai pangan ke Jakarta ini harus dijamin. Ya, apakah dengan bentuk kontrak dengan daerah-daerah penghasil, katakanlah misalnya kalau bawang merah ya berarti dengan Brebes misalnya, atau nanti beras dengan mana itu dapat. Nah, itu nanti akan ada seperti itu. Dan sebetulnya ada beberapa yang sudah dilakukan. Ya. Nah, yang ketiga adalah I-nya adalah inovasi. Ya. Nah, kita tahu Pak Ridwan Kamil adalah seorang arsitektur, karya-karyanya sudah diakui, bahkan beliau sendiri mendapat honoris causa dari 2 perguruan tinggi luar negeri ya, dari Korea sama dari Inggris ya. Itu karena karya-karya beliau ya, inovasi-inovasi beliau yang diakui ya. Dan penghargaan beliau juga cukup banyak ya sebagai seorang arsitek. Nah, oleh karena itu Jakarta pun akan dibangun karena Jakarta baru dengan tidak lagi berstatus ibu kota, maka otomatis akan ada upaya-upaya terobosan-terobosan baru yang memungkinkan Jakarta ini bisa sebagai kota global yang betul-betul akan meningkatkan ya kesejahteraan dari masyarakat Jakarta itu sendiri. Ya, itu saya kira beberapa upaya-upaya yang sudah mulai dirancang ya. Tentu ya kami akan saat ini masih konsentrasi untuk penyelesaian administrasi, sehingga diharapkan nanti pada saat penetapan persyaratan itu sudah terpenuhi semua ya, sehingga kita secara sah akan mendapatkan nomor urut untuk ikut kontestasi ya. Dengan harapan ya tentu ini nanti kontestasi itulah adu gagasan ya, bukan adu kekuatan fisik ya, tapi adu gagasan, karena kita pengalaman yang lalu ya, pilkada kita mengalami pembelahan ya. Oleh karena itu tidak lagi terong, apalagi sekarang dengan koalisi partai besar ini sudah boleh dikatakan ini koalisi persatuan lah ya, sehingga harapannya tenang, harapannya damai, tidak saling menghujat, dan pasangan kami tentu kami tidak akan menghujat pasangan lain ya, tapi kita mari adu gagasan yang baik untuk kemaslahatan dari rakyat Jakarta itu sendiri. Itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, dari semua program-program yang sudah Bapak sebutkan sejak pagi hari, program mana yang menjadi unggulan dari pasangan Rizal, Pak? Ya, yang utama tentu saja kita akan membenahi kekumuhan Jakarta. Ya, kita tahu bahwa Jakarta ini terutama dari sisi perumahan ya, kita lihat di masyarakat menengah ke bawah terutama ya, makanya kenapa kita akan
membangun perumahan-perumahan yang diterjangkau ya oleh masyarakat kecil ya. Masalahnya di Jakarta ini lahan sempit ya, maka kita akan ada terobosan akan membangun perumahan itu di atas pasar ya. Pasar kan luas dan itu lahannya milik Pemda ya, pemerintah daerah, maka kita akan bangun, harapannya nanti tentu masyarakat kecil bisa mengakses ya. Artinya bisa apakah nanti dalam bentuk dia cicilan yang murah atau sewa yang murah ya, nanti tergantung dari skimnya seperti apa. Tapi intinya mereka bisa hidup di tengah kota ya tanpa terbebani dengan harga yang berat ya, itu salah satu. Jadi bisa di atas stasiun, bisa di atas pasar, bisa di atas sungai ya, bahkan bisa di atas jalan ya. Kita akan di atas jalan tol bahkan ya, sekalipun itu sangat memungkinkan. Dan di beberapa di negara lain ya di luar ini sudah dilakukan seperti itu.